Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Purwa. Saya Lucy. Saat ini kita ada di mana? Di TPU Pondok Ranggon. Dan kebetulan kita sudah mengurus izin juga untuk di sini untuk penelusuran. Kan dari kemarin kita memang penelusuran itu random ya, dari danau, bangunan, dan sekarang tim kita ya Ci sudah mendiskusikan untuk penelusuran mengungkap histori tragedi misteri yang ada di TPU Pondok Ranggon ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, untuk lebih lanjutnya seperti apa situasi, kondisi, dan sejauh mana untuk penelusuran kita akan kita ulik di episode Histori Tragedi Misteri. Setelah kalian lihat tadi untuk lingkungan, situasi, kondisi sekitar TPU ini, jadi untuk historinya memang TPU ini sudah lama, dari zaman kolonial Belanda, dan baru diresmikan untuk pemakaman umum itu di tahun 1856. Untuk luasnya sendiri TPU ini kurang lebih 90 hektar, dan sebagian dari lahan tersebut itu digunakan untuk pemukiman dari warga sekitar di Pondok Ranggon ini. Dan untuk tragedinya nggak usah dipungkirin lagi, udah banyak beberapa artikel menjelaskan kalau di sini pernah dibuat kuburan massal tragedi 98. Buat kalian yang pernah ataupun yang ada di tahun 98 pasti tahu ya, sini tempat saksi sejarah dikuburnya massal tragedi 98 Trisakti ya. Terus yang kedua, di sini juga dibuat kuburan massal COVID-19. Kan ingat kan COVID-19 yang 2 tahun terakhir lalu ya kan, yang heboh banget dan menelan banyak korban jiwa, dan akhirnya bingung mau dikubur di mana. Akhirnya di sini adalah salah satu tempat kuburan massal buat COVID-19 itu, dan kuburan itu bertumpuk-tumpuk yang namanya nggak ada nama seperti itu karena terlalu banyak, jadi hanya numpuk itu doang. Dan seperti apa kejadiannya kita mau cari tahu ke dalam. Sebenarnya kita permisi, kita nggak ada maksud apa untuk mengganggu di tempat peristirahatan terakhir ini. Kita hanya mengulik sejarah agar kita ke depan itu lebih bisa menghargai dan kita bisa mengerti histori dari Pondok Ranggon ini seperti apa dulunya. Kan ini adalah salah satu sejarah, salah satu ikon yang ada di Jakarta, salah satu kuburan tertua di Jakarta. Historinya kalau saya rasakan dari awal sih kayak di bawah itu banyak sisa kubur, yang saya ngerasain dari awal tadi. Terus banyak anak-anak kecil yang di atas kuburan, arwah-arwah penasaran itu memang di sini banyak sih. Jadi kita cari tahu lebih dalam lagi yuk. Kita sudah di tengah-tengah pemakaman ya, sudah titiknya itu kita udah di komplek pemakaman yang di tengah-tengah. Dan Cici tadi ngelihat sekitaran sini itu
energinya seperti apa. Mereka tadi udah aku kasih ke kamu ya Pur ya, apa yang aku rasakan dari awal pertama kali datang, aku merasakan ada siksaan di bawah kubur ya. Yang kamu rasakan tadi apa Pur? Aku jujur kesini waktu awal melangkah dari pintu masuk itu aku kaki udah kayak dicengkeram, tapi saat bagian kiri itu kaki udah ngerasa kayak dicengkeram, terus kayak mual gitu, terus kayak ada jeritan-jeritan gitu ya. Kan? Iya, kayak ada jeritan, mohon maaf, kayak namanya ini apa, tempat peristirahatan terakhir kan ya, kan kita nggak tahu amalan orang kan beda-beda untuk dibawa ke akhiratnya. Jadi yang aku rasain itu di sini kayak bener-bener ada teriakan tolong kesakitan gitu, kayak bener-bener apa ini yang dinamakan siksa kubur. Kalau aku boleh kasih tahu, dari awal aku pertama kali datang aku udah banyak arwah penasaran di sini ya, dari ibu sama suami, ada anak juga pakai baju putih, ada anak-anak yang pakai baju kembang-kembang, terus macam-macam. Sini lebih banyak kompleksnya itu arwah penasaran, karena mungkin saat itu bukan kita kembali lagi saat kita meninggal, kita itu harus ikhlas, karena kita kalau tidak ikhlas ya kita akan muter aja di dunia ini, karena saat kita udah ikhlas kita akan naik ke atas, tapi saat kita belum ikhlas, contohnya nggak ikhlas itu apa contohnya, seperti ke uang ya, harta, emosi, dendam. Kalau kamu masih mengikat itu di dunia, saat kamu meninggal itu nggak ikhlas ya, memang dia akan tetap muter di sini. Salah satu arwah-arwah yang tadi aku lihat itu salah satu seperti itu, ada rasa nggak terima saat dia pergi untuk terakhir kali. Dan yang aku rasakan juga tadi seperti yang kamu lihat tadi ya, siksa di bawah kubur dia. Kalau aku lihat itu pertama kali aku lihat itu ada api di bawah kuburan, itu ada apinya tuh kelihatan panas banget gitu loh, dan dia di situ teriak-teriak dan dia minta tolong gitu loh, cerita dia gitu loh. Dan aku rasain juga, dan itu yang disiksa bukan satu sebenarnya, ada beberapa kuburan di sini aku rasakan energi yang sama seperti itu. Dan di sini juga ada miske, ya banyak nih di sini miske yang gelantung sini juga banyak, ada genderuwo juga ada. Tapi sebenarnya sudah bukan sesuatu yang menakutkan ya di kuburan ini, karena di sini udah banyak doa juga di sini. Yang penasaran saat ini kita nih ada di kuburan di tengah-tengah yang COVID-19 serta 98 Trisakti, dan kita sebentar lagi mau cari monumennya nih, ada monumen Trisakti 98. Dan yang di bagian depan itu nanti ada kuburan yang zaman kerajaan, jadi sebelum kolonial Belanda ini sudah ada, jadi masih ada kuburan saat itu, dan kita nanti akan ke depan cari tahu. Kalau ditanya menakutkan atau enggak, tempat ini sebenarnya netral, universal, jadi lingkupnya bebas, jadi enggak ada terintimidasi, tidak ada yang namanya takut, jadi netral, jadi kita kesini pun enggak ada masalah. Kita sudah berada di makam tragedi 98 yang ada di Trisakti. Di depan kita sekarang ada monumennya yang sudah diresmikan oleh Bapak Ahok pada tanggal 13 Mei 2015. Dan di sekeliling kita ini kuburan mereka, saksi di mana reformasi saat itu berubah, di mana yang namanya krisis moneter dimulai Di tahun 98. Banyak sih yang tragedi 98 sono ada terus ke yang makam yang nggak ada keluarganya, Mr. X kalau begitu ada namanya di Panti Jompo, sama makam yang COVID-19 di ujung semua. Jadi di sini pemakaman di sini semua ada, mau agama apa aja ada, nasional udah umum lah. Cuman buat sekarang di sini lahannya udah habis, nggak bisa buat umum, terkecuali tumpang itu yang penting keluarga. Gon, itu dulu namanya megang bapak ganceng.
Ya, megang gue peganceng itu anunya dari Banten, duhurnya namanya Uyut Kudung. Kalau anu di sini itu anunya Ibu Mumun, namanya di Jebore. Kan wilayah Pondok Ranggon juga. Dan juga di situ kan bukan, maksudnya bukan kuburan komplit aja, yang orang kecelakaan, yang apa campur. Tragedi 98 dulu kuburin di situ, semuanya juga. Iya, di situ kan banyak arwah penasaran. Sekarang sudah ada di tempat pemakamannya Mbak Ganjeng, tapi sangat disayangkan karena YouTube-nya nggak ada, jadi kita tidak bisa cari tahu secara detail. Tapi dengar dari cerita siapa itu Mbak Ganjeng. Mbak Ganjeng adalah salah satu beliau, seorang beliau zaman dulunya adalah orang pertama yang mempunyai tanah di daerah kawasan Pondok Rangon. Dan ini yang depan mata kita saat ini adalah salah satu keturunan dari Mbak Ganjeng, orang yang sangat dituakan, yang dikeramatkan, sesepuh yang ada di tempat ini. Yang aku rasakan tadi itu mbaknya itu rambutnya, jenggotnya panjang sedikit, panjang orang petapa ya yang aku rasain, tapi energinya baik, tidak ada masalah. Dan aku tadi pas masuk ke situ, kamu nggak ngerasain apa-apa pun? Nggak ngerasain apa-apa, cuman agak lebih ke aroma Aroma apa? ke bau apa Kamboja atau apa, karena mungkin ini pemakaman, jadi ya wajar ya untuk Kamboja. Cuman yang sejauh ini energi itu belum bisa aku tangkap sih, Ci. Ya, kalau aku rasakan tadi aku bawa seperti bunga wangi terus yang sama bunga minyak yang biasanya orang laki-laki Islam itu sholat dikasih minyak apa ya namanya? Oh iya, wewangian untuk ini orang mau sembahyang. Ya, dan itu dia tuh nyium persis di depan musola yang ada di depan situ. Dan saya merasakan kalau Mbak sebenarnya nyambut menerima kita ke sini. Jadi Mbak jagain ya, maksudnya welcome, dan kita tetap di sini juga, kita nggak ada maksud apa-apa. Kita hanya mengulik sejarah dan rasa penasaran sejarah Di Pondok Ranggon, Pondok Rangon wilayah ya, Pondok Ranggon. ternyata. Boleh kita sampaikan lagi, coba disampaikan lagi kalau kebetulan udah full, boleh? Untuk FYI, jadi ini untuk makam Mbah Ganjeng ini memang terpisah dari kompleks pemakaman TPU Pondok Rangon, karena nih yang makam Mbah Ganjeng ini letaknya memang di luar dari TPU Pondok Rangon. FYI-nya lagi, dari kita narasumber tadi pas kita berbicara sedikit ya Ci ya, bertanya-tanya kepada narasumber, memang di TPU Pondok Rangon itu sampai saat ini lahan untuk pemakaman memang sudah penuh. Walaupun tadi memang pas kita penelusuran ke sana kan ada beberapa jenazah yang baru dikuburkan ya Ci, ada beberapa ambulan memang yang baru datang, dan itu memang Karena satu keluarga ya. satu keluarga jadi ditumpang tindih gitu sistemnya penumpukan. Kenapa ini terpisah pemakaman Mbah Ganjeng ini? Karena ya karena ini udah sesepuh, lebih tepatnya Makam keramat ya. mungkin bisa kalian dengar seperti sesepuhnya suatu wilayah gitu. Keramat tepatnya. Ini informasi dari kita yang kita ulik dari narasumber sekitar. Mungkin kalian bisa komen nanti yang siapa tahu ada yang subscriber kita atau menonton kita, ada yang tinggal di daerah Pondok Rangon, mungkin bisa komen untuk melengkapi konten kita ini. Ini udah cukup ya, rasa penasaran kita selama ini terbayarkan. Ini kenapa ya penasaran ini, kenapa orang pada buang-buang uang di tengah sini ya? Iya, Kamu baru sadar ya? Iya, aku baru sadar loh ada ini di sini. Apa sih kita penasaran sampai sejauh ini, kita karena memang kita ada rasa ketertarikan, apa sih yang bisa ambil dari sejarah yang selama hari ini kita ambil dari Pondok Rangon, ternyata pusatnya ada di Ganjeng. Iya, historinya gongnya emang di sini. Oke guys, setelah kita tadi ulik di penelusuran histori tragedi misteri di Pondok Rangon ini, untuk kesimpulannya gimana Ci? Kalau kesimpulanku yang pertama, ada beberapa poin yang harus kita ambil dari kita pengukuran ini. Yang pertama buat kita pribadi ya, kita ditegur sama yang di atas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi orang yang baik, kita harus menjadi orang yang tulus. Salah satunya apa yang kita lihat tadi ya, sisaan di bawah kubur ya, gitu. Itu
kejadian yang nyata yang bakal dialami setiap manusia kalau kita lupa akan diri kita sendiri. Aku cuma pesan di situ sih. Kalau udah berbuat baik, tulus aja, jangan pamrih, jangan mengikat apapun di dunia, harta, cinta, segala sesuatu yang mengikat di dunia akan diikat di akhirat juga, dan itu tidak boleh. Kita hanya melekat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Terus yang poin kedua, di tempat ini karena ini kuburan yang awalnya menakutkan, ternyata tidak, bukan berarti kita menantang ataupun kita melawan hal-hal seperti itu. Hal itu tetap ada, cuma karena di sini banyak orang berdoa di dalam tempat ini, kan banyak tuh setiap tahun mengirim doa, maka energi positifnya juga di sini juga dapat gitu loh. Jadi kuburan yang kita datangi ini bukan serem tapi adem gitu. Bener gak? Iya betul. Bener gak? Jadi yang mungkin diantara kalian yang menganggap pemakaman, kuburan itu konotasinya serem, itu tidak semua. Tidak karena semua. di sini lebih ngerasanya kita adem, energinya memang positif karena memang seperti kalau di agama Islam itu seperti sosok kiai gitu, pemakaman yang benar-benar keramat. Ya, yang iya Mbak Ganceng ya tepatnya ya. Karena ternyata Mbak Ganceng memang saya punya rasa penasaran, dan aku memang tadi banyak sudah menyambut kita dari jalan. Nggak tahu kalau kita sedang ngomongin dia atau nggak sih, kita sedang ngomongin dan penasaran dan makanya mungkin saat ini nggak dengar. Iya betul. Kita Alhamdulillah lancar. silakan boleh buat cerita di tempat ini. Oh ya, dan untuk FYI tambahan mungkin dari kalian yang tinggal daerah sini mungkin bisa nambahin di kolom komentar kita, karena kan kita tidak bisa mengulik terlalu dalam nih karena memang keterbatasan situasi dan kondisi, dan ini udah mau menjelang maghrib juga. Jadi alangkah baiknya memang kita break dulu untuk penelusurannya, mungkin bisa ditambahin nanti di kolom chat, di kolom komentar. Ya betul, waktu kita mau akhirin aja, dan jangan lupa saksikan kami di episode berikutnya, yaitu di History Tragedi Misteri bersama aku Lucy. Dan saya Purwa, dan kita pamit undur diri. Thank you, bye-bye.